Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas B013 akan mempresentasikan chapter 23 mengenai materi ICE Development Strategies. Sebelum ke pembahasan materi, saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mengenalkan anggota kelompok 2. Anggota kelompok 2, Imas Maisaro dengan NPM terakhir 119, Taskia Yasmin dengan NPM terakhir 127, Naila Himatul dengan NPM terakhir 179, Syalsyabila Sintia dengan NPM terakhir 220, Setani Diana Izela dengan NPM terakhir 248. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara perusahaan memperoleh sistem informasi melalui pembelian software atau yang dikenal sebagai commercial software. Perusahaan itu dapat memperoleh sistem informasi dengan membeli software yang sudah tersedia di pasar. Nah, pendekatan ini itu banyak dipilih karena lebih cepat, lebih efisien, dan tidak memerlukan proses pengembangan dari awal. Dibandingkan dengan mengembangkan sistem sendiri, pembelian software memungkinkan perusahaan itu untuk langsung menggunakan sistem yang sudah jadi, sehingga waktu implementasinya itu menjadi lebih singkat. Selain itu, software yang dijual di pasar itu umumnya telah melalui proses pengujian dan telah digunakan oleh banyak organisasi lain. Hal ini membuat software tersebut lebih andal dan stabil karena sudah mengalami berbagai perbaikan dan pembaruan dari vendor. Nah, dengan demikian, resiko kesalahan dalam pengembangan sistem itu dapat diminimalkan dan perusahaan itu dapat lebih fokus pada penggunaan sistem untuk mendukung kegiatan operasional. Dalam praktiknya sendiri, terdapat beberapa jenis software yang dapat dibeli oleh perusahaan. Salah satu yang paling umum adalah software ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP itu merupakan sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis dalam suatu organisasi, seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga distribusi. Dengan adanya integrasi ini, data itu dapat mengalir secara otomatis antar bagian sehingga proses bisnis itu menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Nah, melalui ERP, perusahaan itu dapat menghindari duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi karena seluruh bagian itu menggunakan satu sistem yang sama. Selain itu, manajemen juga dapat memperoleh informasi secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain ERP, terdapat juga software yang namanya SaaS atau Software as a Service. SaaS itu merupakan software berbasis cloud yang dapat diakses melalui internet tanpa perlu instalasi dan pemeliharaan secara langsung oleh perusahaan. Nah, dalam model ini tuh vendor bertanggung jawab atas pengelolaan sistem termasuk pembaruan, keamanan, dan penyimpanan data pada software tersebut. Penggunaan software ini itu memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya adalah kemudahan akses. Sistem dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama terdapat koneksi internet. Selain itu, perusahaan itu tidak perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang kompleks sehingga dapat mengurangi biaya awal yang biasanya cukup besar dalam pengadaan sistem informasi. Model software SaaS itu juga umumnya menggunakan sistem berlangganan sehingga perusahaan itu dapat menyesuaikan penggunaan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini membuat biaya menjadi lebih fleksibel dan terkontrol. Namun demikian, sebelum memutuskan untuk membeli software, perusahaan itu perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Salah satunya adalah kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan fitur yang ditawarkan oleh software tersebut. Tidak semua software itu tersedia di pasar itu dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap organisasi. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor vendor seperti reputasi, kualitas layanan, serta kemampuan dalam memberikan dukungan teknis dan pembaruan sistem. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pentingnya layanan pendukung dari vendor dalam keberhasilan implementasi sistem informasi di sebuah organisasi. Perlu kita pahami bahwa efektivitas sebuah teknologi tidak hanya bergantung pada kualitas perangkat lunak atau softwarenya saja, melainkan juga pada kualitas layanan purna jual yang disediakan oleh vendor.
Secara umum, terdapat 4 pilar layanan utama yang ditawarkan oleh vendor untuk membantu organisasi mengoperasikan sistem secara optimal. Yang pertama ada instalasi sistem atau system installation untuk memastikan proses integrasi awal itu berjalan lancar. Yang kedua ada pemeliharaan berkala maintenance guna menjaga stabilitas sistem. Yang ketiga ada dukungan teknis atau technical support sebagai solusi cepat ketika terjadi kendala atau error. Yang keempat ada pelatihan pengguna atau user training untuk memastikan sumber daya manusia di perusahaan tersebut itu mampu mengoperasikan sistem baru tersebut. Nah, mengapa layanan-layanan ini menjadi sangat krusial bagi organisasi? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, layanan ini secara signifikan mengurangi risiko masalah teknis yang dapat mengganggu jalannya bisnis. Yang kedua, dengan pemeliharaan yang tepat, performa sistem itu dapat ditingkatkan secara konsisten. Yang ketiga, pelatihan yang diberikan menjamin bahwa karyawan itu dapat menggunakan sistem dengan benar sehingga investasi teknologi yang dikeluarkan itu tidak menjadi sia-sia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai strategi organisasi dalam melakukan pengadaan hardware atau perangkat keras untuk mendukung operasional bisnis secara efektif dan efisien. Pengadaan hardware bukanlah sekedar membeli alat, melainkan sebuah keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis. Dalam menentukan perangkat yang tepat, ada 5 faktor utama yang wajib dipertimbangkan oleh organisasi. Yang pertama ada kecepatan pemrosesan atau processing speed. Yang kedua ada kapasitas penyimpanan atau storage capacity untuk memastikan sistem itu mampu menangani beban kerja perusahaan. Dan yang ketiga itu ada kompatibilitas, yaitu bagaimana perangkat baru tersebut dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah berjalan saat ini. Yang keempat ada ekspandabilitas atau kemampuan untuk ditingkatkan di masa depan seiring dengan pertumbuhan bisnis. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan pemeliharaan atau maintenance support dari pihak penyedia. Nah, selanjutnya untuk menentukan alternatif terbaik, organisasi melakukan evaluasi komparatif yang objektif melalui 3 metode utama. Pertama, membandingkan proposal vendor untuk melihat kesesuaian spesifikasi dan harga. Yang kedua, melakukan pengujian performa nyata menggunakan benchmark problems. Dan yang ketiga, menerapkan metode penilaian point atau point scoring method untuk menguantifikasi kelebihan masing-masing opsi. Selain harga beli di awal, organisasi yang bijak juga harus jeli dalam mengestimasi biaya tambahan atau hidden cost untuk fitur atau komponen penting yang belum tercakup dalam paket sistem standar. Sebelum mengambil keputusan dan menandatangani kontrak, organisasi itu akan memasuki tahap validasi akhir. Nah, proses ini tuh melibatkan pengujian sistem secara berlangsung, verifikasi klaim vendor untuk memastikan apa yang dijanjikan sesuai dengan realitas, meninjau referensi pelanggan atau track record dari pengguna lain, serta mengevaluasi kualitas layanan purna jual dan support dari vendor tersebut. Melalui tahapan sistematis ini, organisasi dapat meminimalkan risiko kegagalan investasi teknologi dan memastikan hardware yang dipilih itu benar-benar bernilai strategis bagi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang custom software development. Banyak perusahaan memilih untuk mengembangkan perangkat lunak sendiri karena aplikasi komersial yang ada di pasar seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan bisnis mereka secara spesifik. Dengan perangkat lunak custom, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif, terutama untuk aktivitas bisnis yang kompleks seperti manajemen inventaris atau sistem manufaktur. Namun, pengembangannya tentu memiliki tantangan, seperti waktu yang lama, biaya yang tinggi, hingga risiko komunikasi yang buruk dengan manajemen. Ada 2 cara utama untuk mendapatkan perangkat lunak custom ini. Yang pertama adalah in-house development, yaitu sistem dibuat langsung oleh departemen IT internal perusahaan. Yang kedua adalah outside company atau outsourcing. Perusahaan ini menyewa vendor eksternal untuk membangun sistem dari nol. Jika perusahaan memutuskan menggunakan vendor dari luar,
sangat penting untuk tetap memegang kendali. Caranya adalah dengan memilih pengembang yang berpengalaman, membuat kontrak yang jelas dan detail, memantau kemajuan proyek secara rutin, menjaga komunikasi yang efektif, serta tidak membayar penuh hingga sistem benar-benar diterima dan berfungsi dengan baik. Selain melalui Departemen IT, ada juga yang disebut dengan End User Computing atau EUC. Di sini pengguna biasa, bukan programmer profesional, bisa membuat aplikasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka sendiri. Beberapa contoh EUC yang sering kita temui adalah pembuatan laporan sederhana, analisis spreadsheet, analisis what if, atau pembuatan jadwal depresiasi. Keuntungan utama dari EUC adalah pengembangannya yang jauh lebih cepat dan hasilnya seringkali lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna karena dibuat oleh mereka sendiri. Selain itu, hal ini juga mengurangi beban kerja Departemen IT. Namun, kita tetap harus waspada karena EUC ini memiliki resiko, seperti potensi kesalahan logika dalam rumus, dokumentasi yang buruk, kurangnya pengujian yang memadai, serta risiko sistem yang tidak kompatibel dengan sistem utama perusahaan. Selanjutnya, agar pengembangan sistem menjadi lebih efektif, organisasi harus mengelola aktivitas pengguna dengan baik. Salah satunya adalah melalui penyediaan helpdesk yang berfungsi membantu pengguna menyelesaikan masalah teknis dan memberikan pelatihan. Departemen IT juga menggunakan beberapa metode modern untuk meningkatkan kualitas pengembangan perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama ada Business Process Management atau BPM, untuk memperbaiki proses bisnis secara terus-menerus. Lalu ada prototyping, membuat model sederhana untuk diuji oleh pengguna. Selanjutnya ada Agile Development, agar sistem ini bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Lalu ada CASE atau Computer Aided Software Engineering, yaitu menggunakan alat bantu otomatis untuk mendukung desain dan dokumentasi sistem. Secara keseluruhan, metode-metode ini membantu perusahaan mengembangkan sistem secara lebih efisien, hemat biaya, dan yang paling penting sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, outsourcing information system. Outsourcing adalah penggunaan pihak luar atau vendor untuk mengelola sistem informasi perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan outsourcing untuk menghemat biaya dan mendapatkan tenaga ahli yang lebih profesional. Selain itu, outsourcing juga membantu perusahaan agar bisa fokus pada kegiatan utama di bisnisnya. Nah, outsourcing ini memiliki banyak keuntungan, seperti biaya yang lebih hemat, pengerjaan sistem yang lebih cepat, dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Namun, outsourcing juga memiliki resiko, misalnya perusahaan menjadi bergantung pada vendor dan adanya kebocoran data. Karena itu, perusahaan harus memilih vendor yang baik dan terpercaya. Selanjutnya, contoh outsourcing yang sering digunakan perusahaan adalah cloud computing, pengelolaan website oleh vendor luar, dan layanan customer service IT dari pihak ketiga. Nah, dengan outsourcing, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi beban pekerjaan karyawan internal. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peningkatan pengembangan sistem melalui Business Process Management atau BPM. Jika kita melihat perkembangannya, saat ini pendekatan perbaikan proses telah bergeser dari Business Process Engineering atau BPR. Metode BPR terdahulu cenderung mengandalkan perombakan struktur yang gratis, dilakukan sekali jadi, dan memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi. Sebaliknya, BPM hadir dengan pendekatan yang lebih bertahap, berkelanjutan, dan didukung oleh teknologi untuk mengintegrasikan perubahan, baik dari sisi manusia maupun teknologi itu sendiri. Dalam penerapannya, BPM didasarkan pada 4 prinsip utama. Pertama, proses bisnis harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Kedua, proses tersebut harus dikelola secara menyeluruh dari ujung ke ujung atau end-to-end. Ketiga, proses bisnis harus bersifat tangkas atau agile. Dan yang keempat, seluruh proses wajib selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi. Untuk mendukung hal tersebut, sistem BPM memiliki 4 komponen utama, yaitu proses engine untuk memodalkan aplikasi, business analytic untuk
kolaborasi untuk kelancaran komunikasi tim, serta content manager untuk mengamankan dokumen elektronik. Selain itu, sistem ini juga membawa 4 peningkatan pada pengendalian internal, seperti otorisasi berbasis peristiwa, pemisahan tugas yang lebih jelas, kendali aplikasi yang proaktif, serta rekam jejak audit yang sudah tertanam secara otomatis. Selanjutnya yaitu mengenai prototyping life cycle atau siklus hidup pengembangan prototipi. Secara singkat, prototyping merupakan pendekatan desain sistem evolusioner yang membuat model kerja sederhana dari suatu sistem dengan tujuan untuk menangkap dan menentukan kebutuhan pengguna secara tepat. Proses pengembangannya sendiri berjalan melalui 4 langkah utama. Pada langkah pertama, dimulai dari menentukan kebutuhan dasar. Di tahap ini, pengguna akan menentukan apa saja yang mereka butuhkan. Kemudian analisis membantu memetakan input-output serta mengestimasi biaya yang diperlukan. Untuk langkah kedua, yaitu mengembangkan prototipi awal. Developer akan membangun model sistem yang cepat dan efisien, di mana kontrol yang rumit atau validasi mendalam biasanya diabaikan terlebih dahulu untuk mengejar bentuk dasar sistem. Untuk langkah yang ketiga yaitu pengujian oleh pengguna dan modifikasi. Di sini pengguna akan menguji secara iteratif. Jika prototipi belum memenuhi kebutuhan, maka tim akan memodifikasi dan mengujinya kembali sampai sesuai. Untuk langkah keempat, yaitu penerapan sistem yang disetujui. Setelah mendapat persetujuan, prototipe ini bisa langsung dikembangkan menjadi sistem yang operasional sepenuhnya, atau bisa juga digunakan sebagai cetak biru atau blueprint untuk membangun sistem baru dari awal. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kondisi pengguna serta keuntungan dan kekurangan dari metode prototyping. Pendekatan ini paling tepat digunakan ketika kebutuhan penggunaan masih belum jelas, sering berubah atau sulit didefinisikan di awal. Oleh karena itu, metode ini sangat direkomendasikan untuk proyek yang mendesak atau memiliki risiko tinggi. Ada 6 keuntungan utama yang ditawarkan oleh metode ini, yaitu definisi kebutuhan pengguna menjadi lebih jelas, tingkat keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, waktu pengembangan yang lebih cepat, meminimalkan kesalahan, memberikan lebih banyak ruang untuk perubahan, serta biaya relatif lebih rendah. Namun, di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan 5 kekurangan dari prototyping. Pertama, metode ini cukup menyita waktu pengguna karena mereka harus terlibat aktif dalam pengujian dan pemberian umpan balik. Kedua, karena fokus pada kecepatan, penggunaan sumber daya sistem terkadang menjadi kurang efisien dan beresiko mengorbankan performa jangka panjang. Ketiga, proses perputaran yang cepat seringkali membuat dokumentasi sistem menjadi kurang memadai. Keempat, bisa timbul reaksi negatif dari pengguna, misalnya jika ada revisi yang terlewat atau jika prototipe yang mereka sukai ternyata harus diganti. Terakhir, ada risiko terjadinya proses pengembangan yang tidak pernah berakhir akibat putaran revisi yang terus-menerus tanpa mencapai produk final. Metode selanjutnya yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan sistem adalah Agile Methodology. Agile Methodology dikembangkan sebagai cara mengatasi keterbatasan metode waterfall tradisional. Berbeda dengan model waterfall, Agile menerima bahwa kebutuhan sistem dapat berubah selama proses pengembangan dan lebih berfokus pada fleksibilitas, umpan balik berkelanjutan, serta pengembangan secara bertahap atau iteratif. Prinsip utama Agile Methodology meliputi merespons perubahan dibanding mengikuti rencana tetap, lebih menekankan individu dan interaksi dibanding proses yang alat, mengutamakan kolaborasi dengan pelanggan dibanding negosiasi kontrak, serta berfokus pada menghasilkan software berkualitas dibanding dokumentasi yang berlebihan. Beberapa metodologi yang menerapkan prinsip Agile antara lain Scrum, Extreme Programming, dan Unified Process.
Metodologi pertama adalah Scrum. Scrum adalah metodologi pengembangan Agile di mana tim bekerja bersama dalam siklus pengembangan singkat yang disebut sprint. Scrum menekankan fleksibilitas, kerjasama tim, komunikasi yang intensif, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Karakteristik utama Scrum menggunakan sprint dalam pengembangan, komunikasi, dan kolaborasi yang sering dilakukan antara anggota tim. Kemampuan merespons perubahan dengan cepat, serta pengiriman software secara bertahap agar pelanggan dapat mengevaluasi hasil pengembangan. Dalam Scrum, terdapat 3 peran utama. Product Owner bertanggung jawab mewakili kebutuhan pelanggan dan mengatur produk backlog. Scrum Team bertugas mengembangkan, menguji, dan menghasilkan software dalam tim kecil lintas fungsi. Scrum Master berperan memfasilitasi proses Scrum, mengatasi hambatan, dan memastikan praktik Scrum dijalankan dengan baik. Extreme Programming atau XP adalah metodologi Agile yang berfokus pada pengembangan software berkualitas tinggi melalui fleksibilitas, peningkatan berkelanjutan, dan kolaborasi erat dengan pelanggan. XP menggunakan tim pemrograman berpasangan, menerima perubahan kebutuhan sistem, dan menerapkan siklus pengembangan singkat dengan rilis software yang sering. XP juga melakukan perubahan kecil secara bertahap, melalui dengan solusi sederhana, serta menambahkan fitur sesuai kebutuhan. Selain itu, XP menekankan komunikasi yang kuat antara pelanggan, pengembang, dan tester, melakukan pengujian secara terus-menerus, serta mengorganisasi sistem agar ketergantungan antara komponen dapat dikurangi. Unified Process adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental. Berbeda dengan model waterfall tradisional yang cenderung kaku dan sulit mengakomodasi perubahan. UP dirancang untuk menangani ketidakpastian dan perubahan kebutuhan selama pengembangan. Kerangka kerja ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Setiap fase, kecuali Inception, dibagi menjadi serangkaian iterasi dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dan setiap iterasi menghasilkan versi perangkat lunak yang lebih baik, lebih lengkap, serta memiliki fungsi tambahan dibandingkan versi sebelumnya. Pada tahap Inception, analis menentukan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi kebutuhan awal atau preliminary key requirements, serta mengidentifikasi risiko-risiko utama yang mungkin dihadapi. Selain itu, tim pengembang juga menentukan kelayakan proyek, baik dari segi teknis maupun bisnis, serta menyusun justifikasi bisnis atau business case untuk pengembangan sistem. Tahap elaboration menekankan analisis, desain sistem, pengembangan arsitektur, serta penanganan risiko utama. Tahap construction merupakan tahap pembangunan dan pengkodean sistem melalui beberapa iterasi hingga menghasilkan versi software yang dapat digunakan. Setiap iterasi didasarkan pada use case tertentu dan menghasilkan rilis perangkat lunak yang dieksekusi atau executable software release. Fase ini berfokus pada implementasi fungsionalitas yang tersisa, pengujian, dan integrasi. Fase construction berakhir dengan tersedianya versi beta dari perangkat lunak yang siap untuk diimplementasikan pada fase transition. Terakhir, tahap transition berfokus pada implementasi sistem kepada pengguna melalui pelatihan, pengujian, dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Metode yang terakhir adalah Computer Aided Software Engineering atau CASE, yaitu kumpulan alat bantu software yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, analisis, desain, pemrograman, dan pemeliharaan sistem informasi. CASE Tools mendukung berbagai aktivitas seperti manajemen proyek, desain database, pembuatan laporan, dan pembangkitan kode otomatis. CASE memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas program, mengurangi biaya dan waktu pengembangan, meningkatkan keamanan dan kontrol sistem, serta mempermudah dokumentasi sistem secara otomatis selama proses pengembangan. Namun, CASE juga memiliki beberapa kelemahan, seperti masalah kompatibilitas dengan sistem lain,
biaya implementasi yang tinggi, dan hasil yang terkadang tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Begitu saja dari kelompok kami. Kami bermohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian topik ini. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.